Oke, selamat sore Bapak Ibu teman-teman seller semua. Selamat datang di webinar Tokopedia Seller pertama nih tahun ini. Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini teman-teman seller dan Bapak Ibu seller semua terus semangat ya, tetap sehat juga. Semoga jualnya juga semakin lancar nih ya. Spesial sekali ya, karena hari ini adalah webinar kita yang pertama, dan kita akan membahas nih ya, mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman seller sudah mengetahui ya, sesuai judulnya ya, Toko Makin Cuan di 2022, ini rahasianya. Jadi kita akan membahas nih tips dan trik apa saja sih yang harus kita lakukan gitu ya, untuk menyambut tahun yang baru ini gitu ya, agar toko semakin berkembang dan toko semakin maju. Oke. Nah, saya juga lihat di kolom chat sudah banyak ya yang menyapa-nyapa. Oh, ada yang bilang tidak ada suara ya. Ini apakah terdengar ya, teman-teman seller, Bapak Ibu seller semuanya? Dengar ya? Oke, kalau seperti itu. Ya, kita lanjut ya, Bapak, Ibu, teman-teman seller. Sebelum kita memulai webinar, kami ingin menyampaikan beberapa peraturan webinar Tokopedia Seller. Yang pertama, Bapak dan Ibu, teman-teman seller bisa mengajukan pertanyaan pada Q&A box ya selama sesi webinar. Dan hindari menggunakan anonymous saat bertanya, dan jangan lupa untuk menyertakan link toko. Kemudian di samping Q&A box ada chat box ya Bapak Ibu teman-teman seller semua ya. Fungsinya apa? Chat box digunakan untuk berinteraksi dengan sesama peserta webinar serta host, bukan untuk bertanya ya. Kemudian yang ketiga, peserta webinar wajib mengisi survei yang akan dibagikan pada chat box nanti ya, dengan link toko dan domain toko yang benar. Dan yang terakhir, materi webinar hari ini akan dikirimkan khusus kepada peserta webinar yang mengisi survei. Jadi jangan lupa nanti untuk mengisi surveinya dengan link toko dan domain toko yang benar ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita ke materinya ya, ini adalah agenda kita nih sore hari ini ya. Yang pertama, kita ingin membahas kembali ya skor performa toko gitu ya. Tentunya ini menjadi penting ya, mengingat kita memasuki tahun yang baru, tentunya kita pengen tahu nih performa kita selama ini tuh seperti apa dan apa yang perlu ditingkatkan atau apa yang perlu dipertahankan gitu ya. Yang kedua, kita akan membahas kilas balik performa toko melalui fitur statistik. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas bersama-sama cara mempersiapkan produk agar diborong pembeli. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana caranya membuat pembeli makin betah belanja dengan mempercantik toko. Coba nih di poin yang keempat ini ada yang bisa nebak gak kita akan membahas fitur apa? Coba ya di kolom chat. Kira-kira fitur apa nih di poin yang keempat? Kemudian yang kelima, kita juga akan membagikan channel-channel apa saja sih yang bisa diakses oleh teman-teman seller dan Bapak Ibu seller semua untuk belajar bisnis lebih lanjut bersama Tokopedia. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi ya membahas materi-materi pada sore hari ini, kita akan melakukan satu aktivitas terlebih dahulu nih ya, yang dinamakan Tanya Seller. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan melihat polling gitu ya pada layar masing-masing, berisikan pertanyaan, dan silakan menjawab yang menurut Bapak Ibu atau teman-teman seller paling pas nih, paling tepat gitu ya. Pertanyaannya adalah apa hal pertama yang kamu lakukan sebagai seller memasuki tahun yang baru ini ya. Saya akan memunculkan pollingnya. Ya, harusnya sudah terlihat ya Bapak dan Ibu, silakan mengisi. Kita lihat nih kira-kira banyak yang mana nih ya? Apa nih hal yang pertama yang akan dilakukan ya oleh Bapak dan Ibu memasuki tahun yang baru ini? Oke, sudah semakin banyak ya yang mengisi. Kita tunggu. Oke, kita tunggu 1 menit ya. 30 detik lagi nih teman-teman. Masih terus ya. Ini makin kejar-kejaran nih jawabannya ya. Tapi ada satu jawaban yang sepertinya mayoritas memilih jawaban tersebut. Oke, kita bisa akhiri untuk pollingnya. Terima kasih teman-teman seller, Bapak Ibu seller yang berpartisipasi dalam pollingnya.
Oke, nah sekarang yuk coba kita cek nih, kira-kira apa sih hal pertama yang dilakukan oleh teman-teman seller gitu ya memasuki tahun yang baru ini. Ya, hasilnya sudah terlihat ya. Jadi 60% dari teman-teman seller yang mengisi polling ya, itu menjawab evaluasi performa tahun lalu nih ya. Jadi apakah performa tahun lalunya itu sudah baik atau ada yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada 33% menjawab inovasi produk baru nih. Kemudian ada sekitar 7% yang menjawab kolaborasi dengan key opinion leaders atau influencers ya untuk promosi produk. Oke, lalu kira-kira jawaban mana sih yang tepat gitu, yang paling benar ya? Sebenarnya ini nggak ada jawaban yang salah gitu ya. Namun dari tiga hal ini ya, ada satu hal yang memang direkomendasikan untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal-hal yang lain nih, yaitu lalu. Kenapa sih perlu mengevaluasi performa tahun lalu terlebih dahulu? Agar kita lebih tahu gitu ya, agar kita lebih memahami langkah apa yang perlu kita lakukan selanjutnya gitu ya. Apakah betul kita harus berinovasi produk gitu ya, launching produk baru, atau apakah betul kita harus memperkenalkan produk kita lebih intens lagi dengan berkolaborasi dengan KOL gitu ya. Nah, jawabannya itu bisa diketahui ya melalui evaluasi atau analisa performa di tahun yang lalu. Oke, nah yuk kita langsung saja bahas topik kita atau agenda kita yang pertama, yaitu cek kembali skor performa toko. Nah, bicara soal skor performa toko nih ya, Bapak dan Ibu teman-teman seller semua ya, apa sih pentingnya skor performa toko ya? Kenapa ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan gitu ya? Yang pertama, skor performa toko merupakan satu-satunya penilaian kualitas toko dalam melayani pembeli gitu ya. Jadi ini penting sekali ya, karena jika skor performa toko kita sudah kita pastikan baik gitu ya, tentunya kita juga lebih yakin gitu ya kalau pelayanan yang kita berikan kepada pembeli itu juga sudah baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pembeli juga bisa melihat nilai performa terbaik sesuai kondisi toko gitu ya. Karena skor performa toko ini mencerminkan pelayanan yang baik kepada pembeli ya, tentunya menjadi penting juga nih untuk calon-calon pembeli kita gitu ya gitu. Agar mereka semakin yakin untuk belanja gitu di toko kita. Kemudian yang ketiga, performa yang baik akan membuat produk lebih bersaing ya dengan kompetitor atau dengan toko lain. Di sebelah kanan kita bisa lihat ya tampilan skor performa toko ya. Ada level toko, ada poin penalti, dan juga ada parameter performa toko. Nanti yang akan kita bahas lebih lanjut di poin-poin berikutnya. Oke, ini dia tampilan halaman skor performa toko ya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian ya, baik di aplikasi Tokopedia Seller maupun di desktop ya. Kita bisa lihat sama ada 3 komponen penting ya yang perlu diperhatikan, yaitu level toko, poin penalti, dan parameter performa toko. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya dulu nih ya, gimana sih pembeli akhirnya bisa tahu skor performa toko ya? Emang ditampilkan gitu ya untuk pembeli ya gitu. Nah, teman-teman seller, Bapak dan Ibu seller, pembeli dapat melihat cerminan gitu ya dari skor performa toko itu di halaman-halaman Tokopedia gitu ya. Misalnya nih, yang pertama di halaman pencarian ya, saat pembeli mungkin mencari kemeja berwarna navy gitu ya. Pembeli bisa melihat tuh dapat bintangnya berapa sih ini produk gitu ya. Kalau bintangnya bagus, pembeli akan semakin yakin nih untuk melakukan pembelian, belanja gitu ya. Yang kedua, halaman toko. Di halaman toko, pembeli juga bisa melihat nih rata-rata ulasannya berapa sih gitu ya. Kita dapat rata-rata ulasan berapa sih, kemudian pesanan diproses itu berapa lama gitu. Begitu pula di halaman produk ya, teman-teman seller ya. Pembeli bisa melihat tuh ya rating tokonya ada berapa, kemudian kurang lebih gitu ya pesanan diproses itu berapa lama gitu. Jadi inilah mengapa penting sekali kita melihat skor performa toko kita sudah bagus atau perlu ditingkatkan kembali. Nah,
tadi sudah sempat disinggung gitu ya, ada 3 komponen penting nih di skor performa toko, yaitu yang pertama level toko, kedua parameter performa toko, dan yang ketiga poin penalti. Oke, kita bahas yang pertama ya, level toko. Level toko itu apa sih? Level toko merupakan panduan Tokopedia ya dalam menentukan skala bisnis toko berdasarkan jumlah pendapatan dan jumlah produk terjual nih. Periodenya berapa lama? Selama periode 90 hari terakhir ya. Nah, kemudian komponen yang kedua tadi ya, ada parameter performa toko. Seperti yang kita sama-sama ketahui ya, ada 7 parameter performa toko nih teman-teman seller ya. Di mana nanti kita akan bahas juga ya di slide berikutnya. Nah, parameter performa toko ini akan dikurangi dengan poin penalti ya jika toko mendapatkan atau melakukan pelanggaran gitu ya. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan nilai akhir yaitu skor performa toko. Oke, ini dia tadi ya 7 parameter performa toko ya. Kita bisa lihat ya, ada kecepatan mengirim pesanan, jumlah pembeli, membuka Tokopedia seller dalam 90 hari terakhir, tingkat kesuksesan pesanan, kecepatan membalas chat dan diskusi, tingkat membalas chat dan diskusi, dan kemudian yang terakhir adalah ulasan produk dengan bintang 4 ke atas ya gitu. Nah, di halaman parameter performa toko ini Bapak dan Ibu teman-teman seller semua bisa melihat 3 warna gitu ya. Warna hijau, warna hitam, dan warna merah. Di mana jika warnanya hijau berarti performanya sudah di atas rata-rata nih dan harus dipertahankan. Jika warnanya hitam itu berarti sudah sama dengan rata-rata ya, perlu dipertahankan dan ditingkatkan ya. Dan yang ketiga warna merah, jika warna merah kita perlu waspada nih ya, kita harus tahu nih kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki ya. Ini artinya masih di bawah rata-rata ya performanya. Namun jangan khawatir karena di sebelah kanan performa itu ada tips untukmu nih ya, tips spesial untuk teman-teman seller sekalian ya, yang bisa diikuti untuk memperbaiki skornya. Seperti dilihat pada layar ya, contohnya kecepatan mengirim pesanan itu performanya 1442 menit ya, lalu masih merah ya, disarankan untuk meningkatkan hingga di bawah 60 menit. Jadi bisa langsung diikuti ya, nggak perlu khawatir saat ada performa yang turun gitu ya, bisa langsung diperbaiki. Oke, nah tadi juga sudah sempat membahas sedikit ya mengenai poin penalti ya. Jadi ada 4 nih ya penalti yang dapat mengurangi tadi ya skor performa toko kita. Yang pertama adalah mengabaikan pesanan, mengabaikan pengiriman. Yang kedua, yang ketiga membatalkan pengiriman, dan yang keempat bersalah di pusat resolusi. Masing-masing dapat mengurangi poin kita sebanyak -1 ya. Lalu ada beberapa periode nih yang perlu kita catat juga nih berkaitan dengan poin penalti. Yang pertama, poin belum dipotong. Artinya apa? Berarti penalti belum aktif ya, belum memotong skor kita gitu ya, dan nanti akan aktif sesuai dengan tanggal yang tertera pada status penalti. Misal tanggal 2 Februari gitu ya, berarti nanti dipotongnya poinnya pada tanggal tersebut. Kemudian sedang berlangsung. Sesuai namanya, jika sedang berlangsung berarti penaltinya sedang aktif nih teman-teman seller gitu ya, dan masa aktifnya akan berlangsung selama 4 minggu dari tanggal aktif gitu ya. Kemudian yang ketiga, penalti selesai. Artinya penaltinya sudah tidak aktif dan tidak lagi dikenakan poin pelanggaran. Seperti itu. Oke, itu tadi soal skor performa toko ya. Semoga bisa memberikan reminder lagi gitu ya, pengingat kita untuk kembali cek-cek nih skor performa tokonya nih ya, kira-kira yang perlu diperbaiki yang mana, terus kira-kira yang perlu dipertahankan parameter-parameter yang mana gitu ya. Namun tadi jangan khawatir kalau ada skor yang sekiranya turun gitu ya atau perlu diperbaiki, langsung saja ikuti tips yang ada di sebelah kanan parameter. Begitu. Oke, agenda kita yang kedua nih ya, kita akan membahas kilas balik performa toko melalui fitur statistik. Ada 3 jenis fitur statistik ya, yang nanti kita akan coba bersama-sama lihat gitu ya, yaitu wawasan toko, wawasan operasional, dan juga wawasan produk. Yuk kita lihat. Ya, yang pertama kita akan membahas wawasan toko ya, teman-teman seller ya. Oke. Di wawasan toko ini, teman-teman seller bisa melihat data-data penting ya, data-data penting penjualan mulai dari pendapatan hingga pengeluaran sesuai waktu yang teman-teman seller inginkan gitu ya. Jadi
sudah ada filternya ya, bisa dilihat 7 hari terakhir, 30 hari terakhir gitu ya. Tampilannya bisa dilihat pada layar ya, tampilan wawasan toko pada desktop. Diaksesnya di mana? Teman-teman seller bisa mengaksesnya di halaman Tokopedia Seller, lalu langsung saja cek di sebelah kiri di menu statistik, lalu pilih wawasan toko ya. Kemudian, data-data apa saja sih yang bisa diakses di wawasan toko ini? Ada statistik live ya untuk memantau operasional dan campaign toko secara real time gitu ya. Jadi nanti teman-teman saya bisa lihat nih, oh produk yang paling sering terjual itu yang mana, terus secara performa seperti apa itu ya. Statistik live-nya sudah ada dan bisa dicek. Kemudian ada ringkasan statistik juga berisi rangkuman data pendapatan bersih, produk dilihat, konversi dan pesanan gitu ya. Kemudian ada perbandingan antara pendapatan bersih dan pengeluaran toko, lalu produk dilihat dan konversi gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu referensi kita ya. Oh, produknya sering dilihat nih, konversinya seperti apa gitu ya. Dari itu kita harapannya bisa lebih terbayang ya untuk membuat strategi gitu ya di tahun yang baru ini. Kemudian performa pesanan juga bisa dilihat di wawasan toko. Itu tadi wawasan fitur statistik yang pertama ya, yaitu wawasan toko. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada wawasan operasional. Cara aksesnya sama ya, di halaman Tokopedia Seller, lalu di sebelah kiri pada menu statistik teman-teman seller bisa langsung cek wawasan operasional ya, langsung bisa pilih wawasan operasional. Nah, wawasan operasional ini adalah fitur statistik yang menyediakan data performa operasional toko ya, sesuai namanya ya, lengkap sehingga teman-teman seller bisa menganalisa ya performa tokonya seperti apa. Lalu data-data apa saja sih yang bisa diakses atau bisa dilihat? Yang pertama, ada ringkasan performa toko ya yang berisikan pembatalan pesanan, kecepatan proses pesanan, interaksi dengan pembeli, dan kecepatan membalas pesan. Nah, ini juga bisa menjadi bahan-bahan kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki performa tokonya gitu ya di tahun yang baru. Contohnya misalnya kecepatan proses kecepatan membalas pesannya masih perlu diperbaiki nih gitu ya. Atau jangan-jangan ini yang menyebabkan pembeli akhirnya tidak jadi belanja gitu ya. Mungkin sebenarnya udah ada niat belanja, tapi saat mengirimkan pesan ke penjual gitu ya, tidak segera dibalas atau lama dibalasnya, akhirnya pembeli yang tadinya ingin tahu lebih lanjut gitu ya mengenai produknya dan pada akhirnya belanja, pindah deh ke toko yang lain. Nah, tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi gitu ya. Maka dari itu kita harus cek kembali nih bagaimana performanya gitu. Nah, yang ketiga nih ya, yang terakhir adalah wawasan produk nih ya. Di mana wawasan produk ini adalah fitur statistik yang memberikan ya data lengkap ya khusus untuk setiap produk di toko teman-teman seller sekalian. Nah, dengan wawasan produk ini juga teman-teman seller bisa fokus ya mengevaluasi performa produk yang ada di toko. Seperti itu. Lalu ada data apa saja sih di wawasan produk? Yang pertama ada ringkasan statistik toko ya, berisi rangkuman lengkap mengenai pendapatan bersih, produk dijual, produk dilihat, konversi dan juga jumlah pembeli. Lalu juga ada performa produk ya yang memberikan informasi data lengkap per produk gitu ya. Jadi bisa dilihat tuh performa produknya gitu ya, masing-masing produknya itu seperti apa. Dan kalau misalnya ada yang performanya kurang baik gitu ya, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan agar performanya meningkat. Itu juga akan kita bahas ya setelah ini. Oke, nah tadi ya kita udah cek performa toko, udah mengevaluasi dengan 3 fitur statistik tadi ya, wawasan toko, wawasan operasional, dan juga wawasan produk. Kini saatnya kita mempersiapkan produk agar diborong pembeli ya. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk coba kita lihat ya tips dan triknya. Oke, tentunya kita harus memastikan hal yang paling fundamental terlebih dahulu nih, yang paling dasar dulu ya. Jadi kita harus memastikan yang basic-basic ini udah optimal gitu ya. Ada 3 komponen penting nih, 3 komponen utama yang kita harus pastikan sudah optimal terlebih dahulu. Yang pertama, foto produk ya. Nah, foto produknya
perlu dipastikan ya agar menarik dan juga diambil dari berbagai angle atau sisi ya, minimal 3 foto per produk dan menonjolkan keunggulan produknya gitu ya. Lalu yang kedua, nama produknya lengkap ya dengan mengikuti rumus rekomendasi Tokopedia, yaitu jenis atau kategori produk, diikuti merek, diikuti keterangan. Kemudian tidak lupa juga untuk memastikan deskripsinya sudah lengkap dengan spesifikasi produk, informasi garansi ya jika ada, kelengkapan dan keunggulan produk ya. Kemudian syarat dan ketentuan. Ini bisa disesuaikan dengan jenis produk yang dijual ya. Misal kalau kita jualan makanan gitu ya, kita bisa menambahkan saran penyajian gitu ya, atau kalau kita jual baju gitu ya, bisa saran perawatan gitu ya, atau cara pemakaian gitu ya. Oke, nah kalau misalnya yang dasar, yang fundamental ini sudah kita pastikan optimal, kita bisa lanjut lagi nih untuk mempersiapkan hal-hal yang lebih advance lagi gitu ya, atau yang lebih lanjut lagi, yaitu ada 4 fitur yang dapat dioptimalkan gitu ya. Yang pertama, voucher toko. Nah, dengan voucher toko ini teman-teman seller bisa menarik pembeli untuk belanja dengan jenis promo beragam dan periode yang fleksibel. Ada 2 jenis voucher yang bisa diberikan kepada pembeli ya, yaitu voucher publik dan juga voucher terbatas gitu ya. Kemudian agar pembeli juga lebih banyak opsinya gitu ya untuk memilih vouchernya, teman-teman seller bisa membuat voucher gratis ongkir, voucher cashback, terus juga ada member toko ya, dan sebagainya. Nah, kalau vouchernya udah ada ya, jangan lupa menggunakan broadcast chat nih untuk menginformasikan voucher-voucher yang sudah ada di toko. Terutama nih yang kemarin sempat libur gitu ya tokonya ya, karena liburan tahun baru gitu ya, atau liburan akhir tahun. Nah, jangan lupa untuk menginformasikan bahwa tokonya sudah kembali buka gitu ya, dengan promosi-promosi yang nggak kalah menarik nih ya dengan tahun lalu ya. Gitu, bisa dikirimkan melalui broadcast chat. Kemudian yang ketiga nih ya, kita juga bisa mengaktifkan fitur, salah satu fitur favorit pembeli, yaitu bebas ongkir. Dengan fitur bebas ongkir ini, kita bisa menarik lebih banyak pembeli ya, dan memperluas jangkauan kita gitu ya. Nah, yang terakhir nih ya, tadi kita juga sudah sedikit membahas gitu ya, kalau misalnya nih kita mengidentifikasi nih ya, ada satu produk yang sedikit slow moving gitu ya, atau kurang populer dibandingkan produk-produk yang lain gitu ya. Lalu apa nih yang kita bisa lakukan agar produk ini juga ketularan beken gitu ya dengan produk-produk yang lain gitu ya, yang lebih populer gitu ya. Kita bisa menggunakan fitur paket bundling gitu ya. Nah, di fitur paket bundling ini, kita dapat menggabungkan beberapa produk sekaligus dan menambahkan diskon menarik untuk meningkatkan penjualan. Ada 2 jenis fitur paket bundling, yaitu bundling dan juga paket diskon. Tadi ya, kalau misalnya bundling, mungkin kalau kita tahu nih ya, ada satu jenis produk yang sedikit slow moving gitu ya, kita bisa gabungkan dengan hero produk kita agar ikut populer kayak tadi ya, atau mungkin bisa juga digabungkan dengan produk yang melengkapi gitu ya, atau juga kalau misalnya kita ingin paket diskon gitu ya, kita juga bisa buat nih. Nah, kalau pakai diskon ini kita akan mengajak pembeli untuk membeli sebuah produk gitu ya dengan jumlah tertentu ya untuk mendapatkan promosi menarik gitu. Nah, 4 fitur sudah dioptimalkan gitu ya. Harapannya bisa membuat produk lebih diminati pembeli nih di tahun yang baru ini. Oke. Nah, tadi ya evaluasinya sudah selesai, lalu persiapan untuk produknya gitu ya, promosi-promosi menariknya juga sudah disiapkan gitu ya. Kita tadi udah buat voucher toko, kemudian udah membagikan voucher-voucher dan promosinya melalui broadcast chat. Kemudian kita juga mengaktifkan bebas ongkir dan menawarkan paket bundling gitu ya kepada pembeli. Ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan, yaitu memastikan bahwa pembeli itu nyaman ya belanja di toko kita gitu dengan cara mempercantik toko. Tadi sepertinya ada yang menebak juga ya untuk fitur apa nih akan kita bahas di
agenda yang keempat ini ya, yaitu buat pembeli makin betah belanja dengan pecantik toko. Dan betul sekali kita akan membahas dekorasi toko ya, teman-teman seller. Di mana dekorasi toko ini adalah fitur yang dapat membantu kita ya untuk membuat toko tampil lebih beda gitu ya, dan menggunakan dan menambahkan gitu ya banner, gambar, video ataupun voucher-voucher promo gitu ya. Nah, ada panduan lengkapnya yang bisa langsung di-download. Makanya jangan lupa untuk mengisi survei webinar kita pada sore hari ini ya, agar teman-teman seller bisa mendapatkan materi kita gitu dan bisa mendownload panduan lengkapnya. Oke, ada beberapa inspirasi ya, tampilan halaman toko ya menggunakan dekorasi toko dari beberapa seller Tokopedia juga. Yang pertama ada Fajibro. Ini kita bisa lihat ya, bahwasanya Fajibro ini di bagian atas gitu ya menampilkan highlight produk andalannya ya, seperti produk spesial, khas, atau baru. Nah, Fajibro ini menampilkan Softbro ya, salah satu produk terbaru mereka gitu. Kemudian yang di bagian kedua, di bagian tengah gitu, Fajibro menambahkan informasi produk dan toko, seperti produk apa saja sih yang dijual gitu ya, lalu informasi-informasi lengkap mengenai produknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, Fajibro juga memasukkan produk terlaris ya, agar pembeli lebih tahu nih, oh yang best selling di toko ini tuh apa sih gitu, pengen coba gitu ya. Itu tadi untuk inspirasi pertama dari Fajibro. Yang kedua ada Mad Bagel ya. Kalau di Mad Bagel ini di yang paling atas dia menampilkan voucher toko ya. Tadi ya, jangan lupa ya kalau sudah membuat voucher gitu ya, jangan lupa untuk menampilkannya di halaman toko seperti yang dilakukan oleh Mad Bagel. Kemudian yang kedua, Mad Bagel juga menampilkan produk andalan toko ya, seperti produk baru. Ini Liberty Bagel ini dirilis pada saat Agustusan ya, 17 Agustus ya, untuk merayakan Hari Kemerdekaan gitu ya. Langsung ditampilkan bannernya di halaman toko. Kemudian yang ketiga, Mad Bagel juga menampilkan jenis-jenis produk yang ditawarkan ya, agar pembeli lebih tahu nih ya, lebih familiar nih toko ini jualannya apa aja sih gitu ya, produk-produk yang tersedia itu ada apa aja. Oke, ada satu lagi inspirasinya, kali ini dari kategori fashion ya, Flex Zone nih. Kalau Flex Zone ini sama ya, di yang pertama ya, dia menampilkan produk andalan seperti produk spesial, khas atau baru. Kalau di Flex Zone dia menampilkan produk spesial DC ya, gitu. Jadi ditampilkan produk spesialnya. Kemudian yang kedua, Flexzone juga menampilkan video promosi ya, agar lebih interaktif gitu ya. Dan yang ketiga, Flexzone juga menampilkan jenis-jenis produk yang ditawarkan ya, langsung dengan fotonya masing-masing ya, gitu. Ini mungkin bisa diaplikasikan nih khususnya untuk teman-teman seller yang menjual produk fashion. Oke, nah mungkin teman-teman seller juga penasaran ya, aduh gimana ya caranya untuk menggunakan dekorasi toko nih ya, masih pengen lebih tahu nih ya cara mengaplikasikannya. Gak usah khawatir, kita akan memainkan atau play video tutorialnya. Yuk kita tonton bersama-sama. Hai seller, perkenalkan saya dari tim Merchant Education Tokopedia. Di video kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya pakai fitur dekorasi toko. Seperti biasa, kita masuk dulu ke halaman Tokopedia seller, kemudian klik dekorasi toko. Setelah itu, klik ubah tampilan. Nah, sudah ada 5 layout yang tersedia dan bisa kamu pakai. Ada simple layout, power layout, big campaign, brand story, dan superstore. Untuk layout superstore dan brand story, ini hanya bisa dipakai oleh official store. Jika kamu power merchant, kamu bisa pakai simple layout, power layout, dan big campaign. Di video kali ini, saya akan coba pakai simple layout. Oke, selanjutnya kita klik gunakan. Setelah itu, kita klik di sini, tampilan mobile. Nah, kita klik yang slide besar di sini. Kemudian kita pilih rasio bannernya mau seperti apa.
Sesuaikan dengan gambarmu ya. Kemudian kita upload image-nya. Kamu juga bisa atur size gambarnya di sini. Jika sudah oke, klik selanjutnya. Dengan dekorasi toko, kamu bisa mengarahkan pembeli ke halaman produk atau ke halaman etalase ketika mereka klik bannermu. Dalam hal ini, saya akan arahkan pembeli ke halaman etalase jaket ketika mereka klik banner yang saya upload. Kemudian klik save. Kemudian saya akan upload banner yang kedua. Kemudian klik selanjutnya dan diarahkan kembali ke halaman etalase. Kemudian klik save. Ya, jika sudah semua, maka klik simpan. Nah, kamu juga bisa memasukkan produk-produk terbarumu di halaman toko. Kamu bisa masukkan yang terbaru, atau kamu juga bisa masukkan yang terlaris. Kemudian, jika sudah, klik simpan. Nah, jika kamu punya voucher toko, kamu juga bisa menampilkannya di halaman toko. Aktifkan dengan klik di sini sampai berubah jadi warna hijau. Jika sudah, klik simpan. Oke, sudah semuanya. Setelah itu, kita aktifkan halaman dekorasi toko untuk desktop. Caranya, klik di sini sampai berubah jadi warna hijau. Maka, halaman tokomu akan seperti ini jika dilihat di desktop. Dan akan seperti ini jika dilihat dari mobile. Kemudian, jika sudah oke semuanya, kita klik terapkan. Kemudian klik ya terapkan. Selamat seller, tokomu sekarang sudah pakai fitur dekorasi toko. Semoga lebih banyak pembeli yang lebih tertarik belanja di tokomu ya. Gampang kan seller? Selamat mencoba ya. Terima kasih. Oke. Ya. Itu tadi videonya ya, teman-teman seller ya. Untuk tutorial cara menggunakan fitur dekorasi toko ya di Tokopedia ya. Semoga memberikan gambaran yang lebih jelas lagi bagaimana cara mengoptimalkannya ya dan membuat toko semakin menarik lagi untuk pembeli. Oke, nah sepertinya sudah menunggu-nunggu ya sesi untuk tanya jawab gitu ya. Tapi jangan lupa dulu untuk mengisi survei ya pada webinar sore hari ini ya. Link surveinya di bit.ly/survei WTS atau juga bisa scan barcode yang tertera pada layar. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisinya dengan domain dan link toko yang benar. Nanti di kolom chat juga akan dikirimkan oleh tim gitu ya untuk link surveinya. Oke. Baiklah, coba kita cek ya. Kolom Q&A sepertinya sudah ramai. Saya tadi juga sudah membaca beberapa ya. Ada beberapa pertanyaan yang mirip gitu ya, dan mungkin bisa diwakilkan untuk dijawab sekali gitu ya. Nah, untuk berkenaan dengan voucher-voucher tadi yang sudah disampaikan ya, belum bisa mengakses nih. Jangan lupa untuk memastikan aplikasi Tokopedia-nya itu sudah yang paling update ya, Bapak Ibu teman-teman seller semua, agar semua update atau pembaruan-pembaruan di aplikasinya bisa muncul ya, termasuk fitur-fitur baru gitu. Oke.
Ya, kita akan coba menjawab 5 pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu ya. Saya coba cari, ini karena ada lumayan banyak ya pertanyaannya, saya coba cari pertanyaan yang mirip gitu ya, agar bisa menjawab lebih banyak pertanyaan dari teman-teman seller. Oke, oke. Nah, untuk dekorasi toko, apakah ada biaya atau gratis ya, gitu ya? Nah, ini juga ditanyakan oleh beberapa teman-teman seller. Saya baca gitu ya berkenaan dekorasi toko. Dekorasi toko bisa diakses langsung ya. Ada beberapa pilihan layout yang bisa langsung diakses tanpa membayar ya, teman-teman seller ya. Jadi bisa langsung mengakses halaman Tokopedia seller dan klik atau pilih menu dekorasi toko ya untuk explore nih atau mulai mencoba fiturnya dan mengaplikasikan ke halaman toko teman-teman seller masing-masing. Oke. Saya lihat dulu ya untuk pertanyaan yang ketiga. Sembari teman-teman seller jangan lupa untuk mengisi survei ya. Oke. Oke, nah ada beberapa teman-teman seller ya yang bercerita gitu ya, ini produknya kenapa masih sedikit pengunjungnya gitu ya, padahal sudah lama gitu ya. Tadi kalau teman-teman seller, kalau kita bersama-sama gitu ya ingat kembali, sebelum kita berbicara mengenai fitur-fitur yang lebih lanjut gitu ya, kita perlu memastikan dulu bahwasanya halaman produk kita itu sudah optimal gitu ya. Dari mana yang pertama tadi ya, nama produk dipastikan sudah jelas, sudah tepat mengikuti rumus yang direkomendasikan, agar apa? Agar kemungkinan untuk produk juga tampil lebih mudah dicari oleh pembeli itu semakin tinggi juga gitu ya saat memang nama produknya itu sesuai dengan produk yang dijual. Kemudian jangan berhenti di situ juga gitu ya. Kalau misalnya nama produknya sudah bagus, sudah tepat gitu ya, dan pada akhirnya teman-teman pembeli itu mengklik gitu ya, perlu dipastikan juga bahwa fotonya juga menarik gitu ya, dan deskripsinya juga informatif. Karena saat pembeli melihat gitu ya, oh fotonya udah menarik nih, nama produknya juga udah sesuai yang saya cari gitu ya, pada saat diklik dan ternyata deskripsinya kurang informatif dan pembeli jadinya kurang yakin gitu ya untuk akhirnya berbelanja, itu sayang sekali kan gitu. Kemudian selain itu juga jangan lupa untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang sudah ada gitu ya. Kita bisa memotivasi pembeli gitu ya agar buru-buru check out gitu ya dengan tadi ya bisa menggunakan voucher toko, lalu broadcast chat ya, jangan lupa mengirimkan broadcast chat. Jadi kalau sudah menggunakan voucher toko, jangan lupa untuk diinformasikan gitu ya, di-share gitu ya ke teman-teman pembeli gitu ya. Lalu yang ketiga, bebas ongkir ya, jangan lupa untuk mengaktifkan bebas ongkir agar kita bisa menjangkau pembeli yang lebih luas lagi dan bisa berkesempatan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian terakhir kita juga punya fitur yang baru nih ya, yaitu paket bundling dan paket diskon gitu ya, bundling dan paket diskon yang bisa dipilihnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman seller masing-masing. Kalau misalnya ingin membuat slow moving stock gitu ya, atau produk-produk yang kiranya kurang populer menjadi lebih diminati gitu ya, mungkin bisa digabungkan dengan produk yang lebih laku gitu ya, atau yang melengkapi gitu ya, atau mungkin juga bisa menawarkan paket diskon di mana pembeli diajak nih untuk berbelanja dengan kuantitas tertentu. Seperti itu. Itu tadi untuk pertanyaan ketiga ya, teman-teman seller ya. Oke. Oke, ada yang bertanya mengenai flash sale ya. Ini ada beberapa ya. Nah, untuk flash sale Tokopedia ini, teman-teman seller jangan lupa untuk terus cek ya informasi dari Tokopedia. Jika memang teman-teman seller memenuhi gitu ya kriteria yang untuk mengikuti flash sale tersebut, pasti akan diinformasikan gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan gitu ya untuk cek notifikasi gitu ya dan informasi-informasi dari Tokopedia lainnya.
itu berkenaan dengan flash sale, karena ada beberapa yang bertanya ya mengenai flash sale Tokopedia. Oke. Saya masih mencari teman-teman seller sambil menunggu teman-teman seller untuk mengisi survei. Ini adalah pertanyaan terakhir ya, teman-teman seller ya. Oke, ada beberapa yang bertanya mengenai top ads ya. Apakah top ads itu mempunyai pengaruh atau dampak ya agar toko produk kita gitu ya semakin sering dikunjungi oleh pembeli gitu ya. Tentu saja gitu ya. Karena kan menggunakan top ads berarti kita mempromosikan atau memperkenalkan gitu ya produk-produk kita ke target audiens kita atau ke calon-calon pembeli kita gitu ya. Namun tadi ya penggunaan top ads juga harus diimbangi dengan segi halaman produk dan halaman toko kita yang sudah optimal gitu. Jadi jangan sampai menggunakan top ads ternyata sudah sesuai sasaran nih, tapi produk dan tokonya juga belum optimal gitu kan, itu sayang sekali. Oleh karena itu tadi jangan lupa untuk memastikan halaman produknya itu sudah bagus gitu ya, nama produknya, deskripsi produknya dan juga foto produknya. Kemudian kalau sudah pastikan dekorasi tokonya juga dioptimalkan gitu ya, agar pembeli juga semakin nyaman dan betah berbelanja di toko teman-teman seller masing-masing. Oke. Oke. Nah, ada juga ya yang berkomentar atau bertanya gitu ya beberapa mengenai fitur paket bundling yang belum bisa di mana bisa diaksesnya gitu ya. Teman-teman seller bisa mengaksesnya di halaman Tokopedia Seller ya, di ikon dan promosi untuk fitur paket bundlingnya gitu ya. Teman-teman seller bisa memilih ingin membuat bundling atau paket diskon. Seperti itu. Apa bedanya fitur bundling dan fitur paket fitur bundling dan fitur paket diskon ya? Ya, jadi fitur paket bundling ini ada dua jenis ya, bundling dan juga paket diskon. Di mana bundling itu tadi ya, kita bisa mengelompokkan produk-produk tertentu gitu ya, dua produk gitu ya, digabungkan dan memberikan promosi menarik kepada pembeli. Jadi contohnya misalnya studi kasusnya adalah ada satu produk A gitu ya, ini kurang populer nih gitu ya, terus pengen dong dia ketularan beken gitu ya dengan produk-produk yang cukup populer atau hero produk kita, itu kita bisa gabungkan. Atau mungkin ada nih di toko kita produk yang saling melengkapi gitu ya, itu juga bisa kita buat bundling. Seperti misalnya handphone dengan power bank gitu ya. Lalu kemudian kalau paket diskon itu kita mengajak gitu ya, kita memberikan penawaran gitu ya kepada pembeli berupa promosi menarik gitu ya jika pembeli berbelanja dengan jumlah tertentu untuk suatu produk. Jadi seperti itu nih bedanya. Semoga menjawab. Tadi ada sekitar 2 atau 3 ya saya baca yang menanyakan tentang perbedaannya. Semoga bisa lebih memperjelas. Oke, nah mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu tidak terasa gitu ya, kita udah lebih dari setengah jam gitu ya bersama-sama membahas materi kita pada sore hari ini. Pertanyaan terakhir ya, produknya udah sering dilihat nih ya, tapi pembeli tidak belanja gitu ya, tidak jadi belanja ya. Nah, itu perlu dilihat juga ya. Misalnya yang pertama, apakah harganya juga sudah bersaing gitu ya dengan toko-toko yang lain gitu ya. Atau mungkin tadi ya promosinya belum sesuai gitu atau belum sesuai dengan calon pembeli kita. Tadi mungkin bisa digunakan paket bundling atau paket diskon gitu ya agar pembeli semakin semangat atau buru-buru untuk check out juga. Atau jangan-jangan mungkin belum menggunakan voucher toko gitu ya, bisa juga dibuat. Atau jangan-jangan lebih dasar lagi gitu ya, kita belum mengkomunikasikan nih ya, belum menginformasikan
ke pembeli untuk segera melakukan check out atau menyampaikan ada promosi atau penawaran apa saja sih di Doko dengan cara menggunakan broadcast chat gitu. Jadi perlu dievaluasi lagi ya teman-teman seller ya. Kenapa sih akhirnya pembeli hanya melihat produk gitu ya tapi tidak membeli gitu. Kemudian kembali lagi ya, yang paling dasar lagi ya, apa jangan-jangan waktu diklik gitu ya, membaca deskripsinya kurang lengkap, itu juga bisa jadi seperti itu ya. Jadi foto produknya udah bagus nih, judulnya juga udah sesuai, tapi saat baca deskripsi pembeli jadi mungkin ragu gitu ya untuk check out gitu ya. Nah, itu juga perlu dilihat. Nah, jangan lupa untuk mengisi survei kita pada sore hari ini, karena nanti teman-teman seller akan mendapatkan materi webinar pada sore hari ini, bisa dibaca ulang, dan bisa langsung mengakses link-link yang tertera pada materi webinar sore hari ini. Contohnya tadi ya, panduan dekorasi toko, itu bisa langsung diklik linknya dan bisa di-download. Dan juga link-link menuju bahan-bahan belajar atau bahan-bahan bacaan lainnya gitu seperti artikel di Pusat Edukasi Seller juga sudah tertera. Oke. Nah, berikutnya nih, jika teman-teman seller ingin belajar bisnis lebih lanjut bersama Tokopedia, ada beberapa channel yang bisa teman-teman seller akses ya. Yang pertama yaitu Pusat Edukasi Seller, di mana di sini teman-teman seller bisa mengakses berbagai artikel edukasi dan informasi terbaru seputar fitur hingga tips dan trik berjualan. Kemudian ada Pusat Bantuan atau Tokopedia Care. Jika teman-teman seller ada pertanyaan ya terkait Tokopedia, bisa diakses Pusat Bantuan atau Tokopedia Care. Kemudian yang ketiga, kita juga punya media sosial seller ya, di @tokopedia_seller. Di sini teman-teman seller bisa mengakses konten-konten, tips dan trik, serta informasi terbaru khusus seller. Dan kita juga punya obrolan seller yang diadakan di Tokopedia Play setiap hari Rabu pukul 11 siang. Di sini teman-teman seller bisa nonton gitu ya, obrolan seru, tips dan trik mengembangkan bisnis. Dan yang terakhir, kita juga punya YouTube channel di Tokopedia Seller, di mana di sini teman-teman seller bisa mengakses berbagai video edukasi yang tentunya bisa membantu teman-teman seller mengembangkan bisnis juga dan belajar lebih lanjut juga. Seperti itu nih teman-teman seller. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi survei webinar pada sore hari ini di bit.ly/survei WTS atau scan barcode ya yang tertera pada layar. Nanti di kolom chat juga akan dibantu oleh tim untuk membagikan ya link survei webinarnya ya. Oke, tidak terasa ya teman-teman seller ya, kita sudah di penghujung agenda webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah datang ya di webinar kita yang pertama di tahun yang baru ini. Semoga informasi yang didapatkan hari ini bisa membantu teman-teman seller untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut lagi bersama Tokopedia. Semoga jualannya semakin lancar. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman seller. Sampai berjumpa di webinar Tokopedia Seller selanjutnya. Terima kasih, seller.